Ya, Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka telah resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Penetapan tersebut dilakukan KPU pada rapat pleno pada Rabu siang. Namun, seremonial penetapan tersebut tak dihadiri satupun perwakilan PDIP hingga pasangan Ganjar Mahfud. Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia yang keenam. Sikap legowo PDIP atas hasil Pilpres 2024 disoroti dalam rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Rabu siang. Sebagai bagian dari kontestan Pilpres 2024, tak ada satupun perwakilan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut yang hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Ketidakhadiran perwakilan PDIP ini menimbulkan banyak spekulasi, terlebih di tengah upaya tim hukum mereka yang sedang mengajukan gugatan ke PT UN. Sebelumnya, tim hukum PDIP mengklaim bahwa dalil permohonan gugatannya di PT UN layak untuk disidangkan. PDIP mendalilkan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Pilpres 2024. Tim kuasa hukum PDIP juga sebelumnya telah meminta KPU menunda rapat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan KPU harusnya taat hukum. Asas hukum yang penting. Jangan terlambat. Kalau KPU buru-buru untuk membuat penetapan paslon, ya ini menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan di PT UN yang beberapa hari nanti terus berjalan. Ini yang kami inginkan. Supaya jangan ada justice delay. Apa sebenarnya skenario yang tengah dirancang PDIP? Benarkah hal ini merupakan cerminan sikap oposisi PDIP di pemerintahan mendatang atau sekedar bumbu-bumbu politik semata? Tim TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, mengapa PDIP, Ganjar, dan Mahfud MD memutuskan tidak hadir dalam rapat pleno penetapan Capres dan Cawapres terpilih? Apakah langkah ini sudah menjadi cerminan posisi politik PDIP di pemerintahan yang akan datang? Ya, kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon dan juga pakar politik Yunarto Wijaya. Selamat sore, kita langsung ke Mas Toto terlebih dahulu. Mas Toto dan Bang Fadlizon sudah hadir. Selamat sore. Bang Fadlizon sudah dengar suara kami, Bang? Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, selamat sore. Saya mau ke Mas Toto dulu ya. Mas Toto, analisis Anda ketika Ganjar dan juga Mahfud dengan alasan undangan tidak diterima, tidak hadir ke KPU dan diikuti oleh petinggi-petinggi PDIP yang tidak hadir juga ke KPU. Ini menyiratkan apa? Ya, pertama selamat ya buat Bang Fadlizon, buat Pak Prabowo dan Gibran. Sudah ditetapkan resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Saya pikir tidak mengejutkan. Dari awal nuansa pro kontra ini kan memang terjadi di antara PDI Perjuangan sebetulnya bukan dengan Pak Prabowo. Dengan Pak Prabowo saya lihat tidak pernah ada masalah. Tapi muncul pro dan kontra dan rasa nuansa konfliktual itu kan dengan sosok Mas Gibran. Kalau mau ditarik dalam konteks yang lebih besar, dengan Pak Jokowi, karena memang ada hal yang masih terasa ambigu ya. Sampai sekarang misalnya kalau kita belum mendengar pernyataan dari Pak Komarudin Watubun, yang kita tahu dari publik, Pak Jokowi masih resmi kader PDI Perjuangan. Mas Gibran pun walaupun katanya sudah pamit, kita belum pernah mendengar keluar dari PDI Perjuangan secara resmi. Artinya ada yang gantung di situ, dan proses yang kemudian dirasakan kontroversial itu kan memang katakanlah dianggap paling menyakiti PDI Perjuangan, karena selain kemudian berseberangan dengan PDI Perjuangan dan memang berakhir juga dengan kekalahan dari jagoan PDI Perjuangan Mas Ganjar dengan Prof Mahfud. Dan itulah yang menyebabkan menurut saya terasa masih ada hambatan, baik dalam konteks yang sifatnya teknis hari ini kedatangan tidak ada PDI Perjuangan, tidak adanya kedatangan pasangan nomor 3 Mas Ganjar dengan Prof Mahfud,
sampai kemudian pertanyaan mengenai apakah PDI Perjuangan akan masuk dalam koalisinya Pak Prabowo dengan Gibran atau tidak. Jadi memang ini menyeratkan masih ada hambatan psikologis yang sangat besar, termasuk PDI Perjuangan untuk masuk ke dalam barisan koalisi, karena memang seperti ada sesuatu yang belum selesai antara bukan dengan Pak Prabowo, tapi antara PDI Perjuangan dengan Mas Gibran dan juga Pak Jokowi. Dan menurut saya ini yang menyebabkan kalau kita mau simpulkan, saya tidak meyakini PDI Perjuangan akan memberikan keputusan dalam waktu dekat apakah mereka akan masuk ke dalam barisan koalisi Pak Prabowo atau tidak. Walaupun saya tetap berharap pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega langkah baiknya untuk tetap dilakukan, kan tidak berarti bahwa pertemuan antara dua tokoh besar ini harus berakhir dengan kesepakatan untuk masuk dalam barisan koalisi. Saya kira seperti itu. Ya, saya sekarang ini menuju ke Pak Fadlizon. Pak Fadlizon, kira-kira dengan melihat kondisi seperti ini ada hambatan psikologis yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Winarto Wijaya. Apakah ini menunjukkan bahwa tampaknya sulit bagi Gerindra mengajak PDIP atau Presiden terpilih mengajak PDIP untuk bergabung bersama menjalankan pemerintahan? Ya, pertama kita ya tadi telah ditetapkan Capres-Cawapres yang terpilih dan Pak Prabowo dan Mas Gibran hadir di sana, begitu juga dengan Capres-Cawapres paslon 01 Mas Anies Baswedan dan Mas Muhaimin Iskandar yang juga hadir. Saya kira ini juga para ketua umum partai dan partai-partai yang hadir, ada memang yang tidak hadir di sana. Saya kira itu hak tentu masing-masing dari partai, dari Capres-Cawapres untuk hadir atau tidak hadir di dalam prosesi rapat pleno terbuka KPU tersebut. Tapi rapat tadi jelas menandakan satu akhir dari babak Pilpres yang saya kira semua usaha sudah dilakukan, termasuk melalui Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding. Ya tentu setelah itu saya kira kita harus membuka satu lembaran baru ke depan, bahwa kita sudah mempunyai presiden dan wakil presiden elect atau terpilih. Dan kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan Pak Prabowo sangat terbuka, bahkan beliau tadi saja juga hadir mendatangi kantor PKB dan sebelumnya juga berusaha untuk silaturahmi dengan semua pihak ya. Dan saya kira ini adalah satu gestur politik yang sangat baik agar kita menutup tahapan ini dengan satu rekonsiliasi ke depan gitu. Dimanapun posisinya, apakah berada di dalam suatu koalisi ataupun berada di luar koalisi atau di dalam atau di luar pemerintahan. Jadi saya pikir ruang itu masih terbuka sampai tentu saja tanggal 20 Oktober. Dan saya yakin akan terjadi proses dialog, silaturahmi dan sebagainya. Mungkin ya membutuhkan lebih banyak waktu. Oke, artinya gini Bang Fadlizon, ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak hadir, kemudian teman-teman PDIP juga tidak hadir di rapat KPU. Kalau tadi Mas Toto bilang ada unfinished business begitu ya di antara elit politik. Dan ketidakhadiran PDIP, kemudian Capres-Cawapres ada sesuatu yang wajar juga tidak dalam hidupan demokrasi kita? Ya, bagaimana tadi saya sampaikan, ini akan hak dari masing-masing untuk hadir atau tidak hadir memenuhi undangan tersebut. Nah, memang alangkah eloknya dan sangat bagus sekali bagi kehidupan demokrasi kita ke depan kalau semuanya hadir lengkap ya. Saya kira ini juga selalu ditunjukkan oleh Pak Prabowo setelah proses pemilihan selesai, Pilpres selesai di 2014 maupun di 2019. Meskipun kalah, Pak Prabowo hadir menghormati keputusan rakyat tersebut ya, dan kemudian mengucapkan selamat kepada yang memenangkan. Dan ini dilakukan prosesi ini 2 kali, bahkan sebelumnya juga oleh Pak Prabowo di 2009 ya. Nah, ini adalah satu tradisi yang baik. Tapi sekali lagi ini hak tentu masing-masing untuk mengambil satu sikap
ataupun hadir atau tidak hadir di dalam proses tadi ya. Saya kira itu hal yang biasa saja. Ya, hal yang biasa saja, tapi harapannya dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam beberapa speech, Pak Fadli, bahwa menginginkan sebuah koalisi yang kuat, menjalankan pemerintahan bersama, melupakan bagaimana pertarungan-pertarungan politik sebelumnya. Tapi kalau kita lihat ketidakhadiran PDIP dan juga ketidakhadiran Ganjar Mahfud, meskipun alasannya undangannya terlambat datang, ini kan sebagai bentuk sebuah gestur politik. Apakah dengan melihat gestur politik yang tampaknya belum bersambut baik ini, akan tetap terus dilakukan untuk mencoba meng-approach PDIP supaya mau membangun bersama Indonesia ke depannya di pemerintahan yang baru? Kalau Pak Prabowo, Gerindra dan saya kira koalisi tentu terbuka ya. Dan bagaimana saya bilang tadi, ya harusnya masih ada waktu. Dan sikap akhir itu diserahkan kepada masing-masing gitu ya, partai politik. Dan kalau Pak Prabowo tentu berkeinginan ini masalah yang kita hadapi ini besar, baik domestik maupun global, tantangan-tantangannya, melanjutkan program-program yang ada, sekaligus mungkin belum tuntas ya. Ini saya kira menjadi PR bersama untuk bangsa kita. Satu, kompetisi itu adalah satu hal, tapi membangun bangsa kita ke depan itu satu hal yang lain gitu. Governing is another thing. Jadi campaigning is one thing, another thing yang mungkin dalam perspektif. Baik. Tadi juga Mas Toto menyebutkan ada unfinished business ya di antara para elit politik. Lalu sebenarnya titik temunya di mana nih kalau kita bicara soal konstelasi politik? Kita bahas sesaat lagi, kami harus jeda. Kabar Petang akan kembali.